Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari luangkan waktu sejenak. Kita mau berdoa, kita mau mendengar sabda firman, dan kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari puji. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dari awal lagu ini kita nyanyikan bersama-sama dengan sepenuh hati, nyatakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Menyatakan saudara, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Menyatakan sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia, Engkau Tuhan, pengharapan kami. Hanya Engkau
Kenalaya masih kenirala papa 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 Hikinaralaya narala masih kinaralaya namo Hikirala papa 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 papa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah curahkan Tuhan kuasa-Mu, anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sekali lagi kami Tuhan ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa oleh iman Nuh dan keluarga diselamatkan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah kita adalah Allah yang ya dan amin. Oleh karena itu mari kita belajar saudara dari iman Nuh yang sangat luar biasa. Nuh memiliki ketaatan yang dahsyat dan luar biasa kepada Tuhan, sehingga oleh imannya maka Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan dari air bah. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 7. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa mengambil 3 poin kesimpulan. Yang pertama, Nuh memiliki iman. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh adalah orang yang memiliki iman 100% kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya didasarkan oleh iman. Dengan ini kita bisa mengerti kenapa Nuh dapat setia dan taat kepada Tuhan mengerjakan apa yang diminta oleh Tuhan, yaitu membuat sebuah bahtera dengan ukuran yang ditentukan oleh Tuhan. Dan Nuh melakukannya persis seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 8-9 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dari ayat ini kita bisa mengerti mengapa Nuh selalu siap dengan petunjuk-petunjuk dari Tuhan, bahkan membuat bahtera pun dia melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi inilah rahasianya, bahwa Nuh bergaul erat dengan Tuhan sehingga bisa hidup tidak tercela di mata Tuhan. Sekalipun mungkin di hadapan manusia Nuh bisa dianggap tidak lazim melakukannya, membuat bahtera di siang bolong, tidak ada angin, tidak ada hujan saudara. Tetapi di mata Tuhan, Nuh telah melakukannya dengan sempurna. Nuh setia dan taat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kunci sukses Nuh, sehingga ia selalu mendapat petunjuk dari Tuhan. Apa yang belum kelihatan, apa yang belum terjadi, Nuh sudah bisa mengetahui terlebih dahulu karena dia mendapat petunjuk dari Tuhan. Bagaimana dengan pengiringan kita kepada Tuhan saat ini? Adakah kita bergaul karib dengan Tuhan sebagaimana Nuh bergaul karib dengan Tuhan? Adakah di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa mendapat
petunjuk daripada Tuhan, sehingga kita terlepas dari gaya hidup semau gue, saudara. Kita tidak melakukan kehendak kita sendiri, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar petunjuk daripada Tuhan, sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan tidak bercacat dan bercela. Dan yang kedua, saudara, kalau tadi yang pertama dikatakan Nuh memiliki iman, yang kedua taat melakukan kehendak Allah. Kita tidak hanya cukup memiliki iman, kita tidak cukup hanya percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, tetapi saudara, kepercayaan kita itu harus kita buktikan di dalam perbuatan. Disinilah kita dituntut apa yang disebut dengan ketaatan. Kita harus taat. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus taat kepada Tuhan. Kalau kepercayaan tidak disertai dengan ketaatan, itu belum disebut dengan percaya, saudara. Kalau tidak disertai dengan perbuatan, kalau Nuh tidak membuat bahtera itu, adakah Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah itu? Di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika engkau mengatakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan, bahwa engkau memiliki iman kepada Tuhan, jadilah seperti Nuh. Tidak hanya percaya, tetapi melakukannya. Tetapi kelemahan orang percaya saat ini, mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, tetapi justru mereka mempercayai apa yang dilihatnya secara jasmani. Mereka lupa kalau mereka mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, Allah yang mengatur kehidupan kita saat ini, sehingga pada akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang lebih terfokus, terkonsentrasi pada apa yang dilihat oleh mata jasmani. Kita jangan pernah terbius oleh masalah yang sedang kita hadapi atau hal-hal yang membuat iman kita bisa tertidur, tetapi percayalah kepada Tuhan dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, adalah menerima kebenaran. Di dalam 11 ayat 7b dikatakan, karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, untuk menerima kebenaran Tuhan, seringkali kita diuji iman percaya kita. Adakah kita benar-benar mempercayai dan melakukannya? Dan saat kita mempercayai dan melakukannya, maka saudara, kita akan menerima kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu, akan saya berikan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu akan mengatakan bahwa sebuah obat, mungkin obat itu terasa pahit, tetapi Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa obat ini manjur ketika Bapak Ibu pernah meminumnya. Ketika Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, baru terbukti bahwa obat itu manjur bagi penyakit tertentu. Nah, demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kita akan bisa mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ketika kita mempercayainya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Seperti obat, saudara. Bagaimana saudara bisa mengatakan obat itu manjur kalau saudara belum pernah meminumnya? Kalau saudara tidak pernah percaya bahwa obat itu bisa mengobati sakit saudara.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita melangkah dengan penuh iman. Kita percaya pada kehendak Tuhan, dan pada saat kita percaya, pada saat kita melakukannya apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti Nuh yang sedang membuat bahtera, dia percaya bahwa air bah itu akan didatangkan oleh Tuhan, maka dia percaya dan melakukannya, dan dia melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang luar biasa, bagaimana Nuh dan keluarganya dilindungi Tuhan dari air bah itu. Demikian juga dengan kita saudara, ketika kita mempercayai dan melakukan kehendak Tuhan, iman kita akan mengalami pertumbuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh karena kita pernah mengalaminya. Bukankah setiap permasalahan atau yang sering kali kita sebut sebagai padang gurun saudara adalah satu tempat di mana kita benar-benar hanya bisa menggantungkan diri kepada Tuhan, tetapi disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa senantiasa melindungi kita bagaikan tiang awan dan tiang api di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak pagi hari ini untuk Bapak Ibu sekalian berjalan dengan iman, bukan dengan melihat apa yang dilihat, tetapi mari kita belajar berjalan dengan iman. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau saudara ingin mengalahkan setiap tantangan yang saudara hadapi, lakukanlah dengan iman. Karena firman Tuhan berkata bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemudian di Yakobus 4 ayat 7-8 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, ikutilah kehendak Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Iblis dikalahkan hanya dengan iman kita. Iblis dikalahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kehidupan iman percaya kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan iblis akan lari daripada kita jika kita mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita tidak hanya berdasarkan kepada iman, kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menyucikan hati kita. Artinya setiap yang kita lakukan didasari oleh hati yang suci, didasari oleh iman yang bergantung kepada Allah, dan tangan yang tahir, artinya tangan yang bersih saudara. Artinya apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itulah tangan yang bersih. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami iman yang sanggup mengalahkan dunia. Karena itu hari ini kami mau berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami akan tunduk kepadamu, bahwa kami ingin memiliki iman seutuhnya seperti Nuh yang setia dan taat kepadamu di dalam segala segi aspek kehidupan kami. Kami mau setia dan taat kepadamu. Kami mau tunduk kepadamu Tuhan, karena firman-Mu berkata, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Kami percaya itu Tuhan, ketika kami tunduk kepadamu Tuhan, maka iblis akan lari dari kehidupan kami. Maka kami akan memenangkan setiap peristiwa yang kami hadapi di dalam Yesus Kristus, di dalam kemenangan yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, agar sepanjang hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu, karena kami melakukannya
atas dasar iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.